Perkembangan kasus penyelidikan yang dilaporkan oleh mahasiswa UNSRI, saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi. Selanjutnya kemarin juga kita sudah melakukan olah TKP langsung di tempat kejadian, dan hasil dari olah TKP untuk memberikan gambaran penyidik bagaimana situasi dan kondisi pada saat kejadian yang dialami oleh korban. Fungsi olah TKP sendiri seperti apa, Bu? Pada saat di TKP kita menanyakan kepada korban mulai dari dia masuk ke lokasi sampai dengan kejadian, pertahapan-tahapan, selanjutnya sampai dengan selesai. Pemeriksaan terhadap saksi sejauh mana sudah? Pemeriksaan saksi sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan saksi, ini pun juga setelah kejadian kita akan melakukan pemeriksaan lagi kepada saksi yang lain karena kita mengumpulkan banyak saksi. Selanjutnya setelah kita lakukan pemeriksaan saksinya, nanti kita akan melakukan gelar. Kapan gelarnya, Bu? Ya, secepatnya. Untuk pemeriksaan tersangka, Bu? Kita jadwalkan, kita panggil terlapor itu sebagai saksi, kita jadwalkan besok. Hari ini katanya bakal kembali memanggil korban, Bu. Dalam rangka apa? Iya, dalam rangka untuk pendalaman kembali kaitan dengan pemeriksaan, karena untuk si korban masih mengalami trauma dengan kejadian yang dialami, jadi untuk melakukan pemeriksaan itu masih agak lupa, itemnya juga masih agak nggak sesuai, jadi masih kita lakukan pemeriksaan. Tapi pemanggilan itu dipenuhi oleh korban tidak, Bu, hari ini? Iya. Datang korban. Bu, infonya saat ini informasinya masih di jalan. Bu, informasinya si korban ketika dimintai keterangan selalu menangis. Seperti apa itu, Bu? Iya, karena kalau si korban itu mungkin posisinya rapuh ya. Jadi pada saat memberikan keterangan itu sebenarnya nggak mau mengingat kembali, tapi walaupun bagaimanapun kita harus melihat, kita harus mengetahui betul-betul bagaimana pada saat kejadian. Kalau kita tidak dapat keterangan dari si korban, ya bagaimana kita tahu kalau misalnya kejadian itu ada atau tidak. Bu, kenapa baru 2 bulan setelah kejadian baru melapor? Si korban melapor itu kaitan dengan ya mungkin ada dia konsul ya. Awal mula pertama kali kan mereka si korban itu ceritanya sama mahasiswa ya, bersama mahasiswa apa yang dialami, apa yang dia rasakan. Selanjutnya kita pun juga sama-sama mendengar kemarin ada mediasi antara si korban sama terlapor yang difasilitasi oleh pihak UNSRI kan gitu. Nah, sejauh itu ya kita juga nggak paham, jadi tidak terlalu mendetail ke sana. Jadi kita selaku aparat penegak hukum menunggu laporan daripada si korban. Bu, terkait dengan kemarin kan katanya sempat ada kendala gitu untuk masuk ke dalam TKP, Bu. Sempat menunggu kurang 2 jam. Ya. Itu kenapa, Bu? Kami kemarin itu tiba di UNSRI jam 2. Kami sudah koordinasi dengan pimpinannya pihak UNSRI, tapi belum ada jawaban bahwa kami akan melakukan olah TKP. Karena kami pun juga menunggu sampai 2 jam, belum ada respon apakah boleh atau tidak. Sedangkan kita ini hanya melakukan olah TKP supaya tujuan dari olah TKP itu agar penyidik itu mendapatkan gambaran pada saat kejadian. Jadi ada bayangan, penyidik bagaimana bisa tahu kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana kondisinya, berapa jarak antara mejanya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada saat kita diolah TKP, itu korban berpindah-pindah gitu. Itu pun juga digandeng sama si terlapor untuk pindahnya ke sini, duduknya ke sini. Nah, itu jadi kita ada gambaran. Kalau misalnya kita tidak mendatangi TKP, kita tidak punya gambaran. Kita tidak tahu ini betul kejadian ini terjadi atau tidak gitu. TKP-nya sendiri katanya udah diubah, Bu ya? Udah nggak sesuai dengan pas kejadian. Karena pimpinan kepala bagiannya itu sudah berganti. Jadi ada beberapa benda itu dikeluarkan. Tetapi pada saat nanti kita olah rekonstruksi, kita akan melakukan sesuai dengan pada saat kejadian. Pada saat kejadian itu ada CCTV tidak, Bu, di lokasi?
Tidak ada. Tapi kami coba lihat-lihat lagi, nanti mungkin ada tempat-tempat yang lain bisa Bu, yang 3 tersorot. saksi itu dari mana ya, Bu? Kan sudah periksa 3 saksi. Iya. 3 saksi itu dari mana? Dari pihak Unsri mahasiswa, selanjutnya dari Eksternal. ya eksternal ya, ojek langganannya daripada korban. Pada saat dia diantar sama pada saat dia pulang, karena tukang ojek itu sempat menanyakan, Bukannya nangis gitu. iya karena dia nangis, apa yang dialami, nggak ada cerita. Habis itu dia nangis, habis itu ya tukang ojek pun juga melihat, istilahnya dia pun juga menyampaikan penampilan pertama sama penampilan setelah selesai itu kok agak nggak rapi gitu. Nanti Dia bisa temannya apa ya saksi? apa? Temannya juga. Bu, Iya. sejauh ini dari kepolisian dengan terlapor sudah ada hubungan belum, Bu? Kontak-kontak gitu? Tidak ada. Belum, Tidak belum pernah sama sekali, ada. Bu ya? Belum ada. Berarti jadwalnya benar besok, Bu, mau dipanggil untuk Iya. diperiksa? Besok, Iya. Bu ya? Iya. Bu, kenapa waktu mau bimbingan itu dipilih hari Sabtu, sedangkan hari Sabtu itu kan libur? Iya. Dia berapa kali menanyakan kepada temennya yang adik tingkatnya tadi di mana bapaknya. Nah kebetulan di situ pada hari Sabtu itu ada, karena dia mungkin ya si korbannya apa itu memang betul-betul mengejar tanda tangannya, jadi tanpa berpikir yang lain itu pun juga datang. Tindakan ini sudah berapa kali sih Bu dialami korban? Berdasarkan pengakuannya korban itu baru 1 kali, dan setelah kejadian itu si terlapor pun juga ada WA-an sama si korban. Riz apa Bu? Apa Iya. verbal? Menanyakan mulai mau video call. Habis Setelah itu kejadian itu? nanyain. Iya, setelah kejadian. Di respon itu nggak? semuanya? Di respon ya, kalau korban sih merasa antara berpikirnya dosen sama mahasiswa ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.